Mungkin sekarang saya ke Mas Owi, tolong ditanggapi dong, kalau misalnya P3 masih berpikir bahwa KIB ini masih ada, masih solid, P3 tidak meninggalkan KIB, tapi dianggap selingkuh nih, bukan selingkuh, poligami politik oleh Bang Nusron. Mas Owi, boleh dijawab. Ya, kalau ilustrasinya poligami itu boleh beristri 4. Ini baru 2 aja udah heboh gitu. Ini satu, tetapi kan ini bukan soal poligami. Bukan soal poligami politik, ini kan soal kewenangan masing-masing partai. P3 tidak pernah protes ketika Golkar tetap menyodorkan namanya Pak Erlangga sebagai calon presiden hasil Munas. Dan itu kan kewenangan mereka. Nah, kemudian ketika kita punya ikhtiar yang berbeda, mengusung calon presiden yang berbeda dengan nama yang diusulkan oleh Partai Golkar, ternyata teman-teman jadi masalah. Ya itu juga hak mereka juga bersikap seperti itu. Tapi ingin kami katakan bahwa tadi dikatakan P3 harus tahu diri, isu kita ini tahu diri dan Golkar juga harus tahu diri. Jadi kalaupun Pak Erlangga mau diajukan sebagai calon presiden, ya silakan asalkan diterima oleh anggota koalisi yang lain. Kita memang kecil, Pak Jaja, tetapi ini bernilai. Ini kan bukan soal angka. Di politik ini soal angka, tapi soal nilai dan soal makna. Dan ketika kami menyodorkan nama Pak Ganjar, itu ternyata sambutan dari PDIP luar biasa. Karena melihat kami itu bukan dari faktor angkanya yang kecil, tapi nilainya, gitu, maknanya. Nah, kalau kemudian teman-teman misalkan, tadi ada usulan, Golkar mengusulkan tetap Pak Erlangga, terus bergabung dengan Pak Zulkifli Hasan sebagai pakai calon wakil presiden, ya bagus-bagus saja dalam dunia demokrasi. Tapi apakah Pak Zulkiflinya dan juga PAN-nya mau, kalau tersirat dari yang disampaikan Mas Viva, pertemuan di Amerika Serikat itu pertemuan kerja kabinet dan pertemuan kerja politik. Karena dalam Pilpres itu setiap partai politik manapun inginnya menang. Tidak hanya sekedar ingin kontestan, kalau hanya ingin kontestan ya ikut karnaval aja 17 Agustusan gitu. Tetapi kalau mau ikut Pilpres, yang mencari figur yang menang. Nah, kami meyakini dengan positioning hari ini, dengan melihat perkembangan politik di masyarakat, itu Pak Ganjar merajai hasil lembaga survei dalam beberapa bulan terakhir. Nah, itu kan pilihan rasional. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Viva, hari ini memang ya mimpinya beda-beda, rumahnya masih ada. Kalau ternyata nanti mimpinya itu menjadi kenyataan ya berbeda, ya rumahnya ya harus diakhiri, kan begitu. Oke, Bang Viva boleh ditanggapi, apakah benar analisis dari Mas Owi bahwa kalaulah Golkar dan juga PAN dipasangkan untuk Pilpres 2024, entah itu capresnya Erlangga, cawapresnya Zulhas, susah untuk menang. Nah, itu bagaimana? Ini menjadi calon presiden dan calon presiden di Indonesia itu relatif agak berat. Pertama, dia harus didukung oleh partai politik yang lolos 4% parliamentary threshold. Setelah ini lolos, kedua, dia harus memenuhi persyaratan presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Nah, kalau Golkar dan PAN berkoalisi bergabung, capres-cawapres, secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memenuhi persyaratan pasal 222. Presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Itu yang pertama. Nah, soal persyaratan itu bisa. Nah, kemudian yang kedua soal kemenangan, ini kan dinamis ini. Masyarakat dinamis berdasarkan kepada hasil survei sebagai tools, sebagai alat yang membantu hal-hal yang bersifat kualitatif diukur menjadi angka yang numerik, itu bisa berubah sesuai dengan fase waktu dan dinamika masyarakat. Nah, oleh karena itu proses pendaftaran kan masih Oktober, masih panjang, masih 5 bulan lagi. Minggu depan juga masih akan ada perubahan-perubahan, jadi semuanya akan bisa terjadi, Mbak Caca.